Berapa banyak yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Amin. Boleh angkat tangan saudara? Sekali dong kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tamu. Kita seringkali bilang bahwa bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Kita sering bilang bagi Tuhan gak ada yang gak mungkin. Tetapi kenapa setiap kali kita punya masalah kita takut? Kenapa setiap kali ada pergumulan rasanya Tuhan kok gak bisa tolong kita? Saudara, saya mau kasih tahu, dengar baik-baik. Pertolongan Tuhan itu ajaib, nyata. Dia bukan pribadi yang jauh, dia bukan pribadi yang gak ada. Dia ada dan dia hadir di tengah-tengah kita. Dan hari ini saya mau kasih tahu buat kita semua bahwa mujizat itu, harusnya bagi kita orang percaya, mujizat itu bukan sesuatu yang spektakuler. Karena kenapa? Bagi orang percaya mujizat itu hal yang biasa. Bagi Tuhan Yesus setiap kali dia mengadakan mujizat itu biasa, saudara. Kenapa? Karena itu adalah atmosfer surgawi. Alkitab berkata, biarlah apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Nah, dan saya mau kasih tahu bahwa harusnya ketika kita bergerak dalam kuasa Roh Kudus, kita bergerak dalam kuasa Tuhan, harusnya kita nggak boleh khawatir tentang apapun juga. Kami baru pulang dari liburan, saya ajak mami saya, dan dari hari pertama kami datang itu hujan terus di kota itu. Kami mau pergi jalan-jalan, satu kali udah ada planning mau pergi naik ke satu tempat yang begitu tinggi. Dan istri saya bilang, gimana nih kita kalau mau beli tiket? Waduh, nanti kalau naik ke atas hujan, kita gak bisa pergi kemana-mana. Saya bilang sama dia, gak apa-apa, besok hujan gak akan turun di kota ini. Saudara, istri saya bilang, coba kita lihat forecast dulu lah. Kan zaman sekarang udah ada forecast ya. Kita lihat forecast hujan. Di forecastnya besok itu hujan dari pagi sampai malam, saudara. Wah, pagi-pagi kami keluar. Itu masih hujan rintik-rintik, lihat dari hotel, wah masih hujan rintik-rintik. Waktu kami keluar, saya cuma bilang, Tuhan hari ini aku berdoa, aku minta kota ini tidak ada turun hujan. Dan saya mau beritahu buat saudara, dari kami injak kaki kami keluar, sampai kami pulang malam hari, tidak ada satu hujan pun turun di kota itu, saudara. Saya mau beritahu buat kita semua, buat kita anak Tuhan, mujizat itu biasa. Bilang kiri kanan, mujizat itu biasa. Amin. Mujizat itu jangan bilang, wah spektakuler banget. Enggak, itu biasa buat kita. Murid-murid yang awalnya tidak terbiasa, ketika mereka melihat Yesus bikin mujizat, mereka terkaget-kaget. Mereka syok, mereka bilang bagaimana mungkin. Tetapi saudara perhatikan, 3,5 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan bekerja. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mencurahkan Roh Kudus. Buat Petrus, menyembuhkan orang, itu hal yang biasa. Buat murid-murid Yesus, mengadakan mujizat, itu hal yang biasa. Kenapa? Ada perpindahan. Dari sesuatu yang kita anggap itu hal yang dari kehidupan kita yang duniawi berpindah, saudara. Nah, hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk boleh melihat bahwa kalau saudara tangkap pesan Tuhan malam hari ini, bergerak bersama Roh Kudus, saudara akan melihat mujizat itu merupakan hal yang biasa. Katakan dengan saya, mujizat itu biasa. 1, 2, 3. Amin. Kenapa? Karena Tuhan kita itu dahsyat. Lagu kita yang tadi bilang apa? Pertolongan Tuhan begitu ajaib. Jadi hari ini mari anak-anak Tuhan, mari jemaat Tuhan, saya rindu kita semua punya paradigma yang benar. Ya, kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, apa yang saudara mau takutin? Anak saya pergi dengan saya dengan istri, dengan orang tuanya. Dari awal sampai pulang, mereka gak takut apa-apa, saudara. Mereka gak pusing pikirin hari ini makan apa, nanti kita naik apa, nanti kita mau pergi kemana, ada duit gak buat bayar. Mereka gak pusing, kenapa? Mereka jalan dengan bapaknya. Kenapa? Karena mereka tahu bapaknya akan menyediakan. Begitu juga dengan kita. Kalau saudara tangkap pesan ini, kalau saudara tahu bahwa saudara berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus, harusnya saudara tidak perlu khawatir. Satu kali waktu saya lulus S2, saya rindu supaya saya itu bisa diwisuda lebih cepat. Saya mau kasih gift itu buat mami saya. Masalahnya adalah saya itu angkatan yang harusnya belum boleh sidang. Tapi saya lebih cepat, saudara. Sehingga waktu saya selesai sidang, itu yang angkatan yang mau daftar buat wisuda itu udah semua udah daftar. Jadi tempat slot untuk ujian, untuk wisuda itu udah gak ada lagi. Saudara, jadi waktu saya datang ngantri mau daftar, itu orang daftar bukan untuk wisuda yang akan datang, untuk yang periode berikutnya. Jadi waktu saya ngantri, semua orang ngantri, mereka cuma tulis nama. Namanya masuk di periode berikutnya.
Saya cuma bilang begini, Tuhan, saya mau saya diwisuda untuk angkatan ini. Saya percaya aja. Semua orang yang ngantri di depan saya datang, tulis nama, dikasih nomor untuk periode berikutnya. Jadi waktu saya sampai di depan loket, saya cuma bilang begini, Pak, saya mau daftar. Ya udah, tulis aja daftar. Nanti udah tahu kan akan diwisuda di angkatan di periode yang akan datang. Saya bilang sama dia, tapi saya maunya sekarang, Pak. Dia bingung, dia ngeliatin saya. Gak bisa, Mas. Wisuda itu nanti, gak bisa sekarang. Saya bilang sama dia, Pak, please Pak, tolong cek lagi. Saudara, jadi hari itu mereka itu menerima, kalau saya lupa angka persisnya, kurang lebih anggap aja 100. Jadi 100 slot yang harus mereka terima itu hari itu, dan itu udah tutup. Jadi waktu saya tuh orang udah paling terakhir itu saya. Udah gak ada orang lain di belakang saya. Dan hari itu saya cuma bilang dia gini, Mas tolong cek lah, pasti masih ada slot buat saya. Gak bisa, udah tulis aja nama, dia udah kesel juga. Saya bilang, Mas tolong cek lah. Terus tiba-tiba ada satu orang dari dalam, dia bilang, ya udah cek aja, tunjukin aja buat dia bahwa memang slot kita udah penuh. Di depan saya dia hitung saudara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia hitung, terakhir mentok di angka 99. Terus dia bilang begini, bukannya udah 100? Iya udah 100, coba kamu cek lagi. Dihitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 99. Dia bingung, dia bilang ini satu lagi di mana? Dalam hati saya cuma bilang begini, Tuhan aku mau diwisuda sekarang. Dia kemudian sampai dia kesel, dia angkat satu-satu. 1, 2, 3, terakhir jumlahnya tetap sama, 99. Saya cuma bilang begini, Pak kurang 1 kan? Itu nama buat saya, dan saya beritahu buat saudara, di seluruh angkatan saya yang diwisuda paling cepat untuk angkatan itu. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu buat kita semua, berjalan bersama Roh Kudus harusnya mujizat itu biasa. Saya juga pernah cerita di sini. Setelah selesai kita doa, minta Tuhan bikin mujizat supaya kita bisa bayaran. Waktu itu saya dengan kakak saya Ellen, kami harus bayaran. Papi udah gak ada. Hari itu saya ingat sekali, hari Jumat kami harus bayaran jam 12 terakhir. Dari sebulan sebelumnya saya udah bilang ke Mami, Mam, tanggal sekian saya harus bayaran supaya saya bisa ikut ujian. Mami saya cuma bilang, nak berdoa aja. Di hari yang ditentukan, hari Jumat, saya keluar pagi-pagi, saya cuma bilang kepada Mami, Mam, hari ini saya harus bayaran. Mami jawabannya cuma satu, saya ingat sekali sampai sekarang. Mami bilang begini, nak, kalau Tuhan buka jalan, tidak ada yang dapat menutupinya. Saya udah tahu jawaban itu. Artinya, nangadong hepeng, saudara. Saudara, apa yang terjadi? Saya sama kakak saya Ellen, kami masuk berdoa di kamar. Kami doa, kami cuma dari nangis. Karena kami tahu kalau kami gak ikut ujian hari itu, artinya kami mesti ngulang lagi. Dan hari itu kami doa, kami nyembah, kami doa. Dari doa nangis sampai kami doa ngucap syukur, dan kami doa, kami yakin Tuhan pasti jawab. Waktu saya keluar kamar, saudara, ini pintu kamar Mami saya, waktu saya buka itu ada ruang tamu. Waktu itu kami masih tinggal di Jati Bening. Saya buka pintu kamar, Mami duduk depan saya. Sambil keluar air mata, nangis saudara. Kenapa? Waktu kami berdoa ada orang yang ketok pintu. Orang itu cuma bilang begini, saya mau tanya ini rumahnya Pak John Nikiulu bukan? Mami saya bilang iya. Terus kemudian dia cerita bahwa dulu Pak John Nikiulu tuh pernah tolong dia. Dia cari-cari gak pernah ketemu. Hari itu Tuhan bawa dia. Kenapa? Karena ada 2 anak Tuhan berdoa. Minta supaya hari itu Tuhan kirim uang. Masalahnya waktu itu, waktu saya selesai doa itu udah jam 12:30. Which is udah gak bisa bayaran. Mami saya cuma bilang ke saya, nak kalau Tuhan buka pintu gak ada yang dapat menutupnya. Hari itu saya tahu, saya udah kuliah di situ 2 tahun. Saya tahu kalau udah dibilang jam 12 tutup, jam 12 tutup. Tapi karena saya percaya Tuhan udah bekerja, apa yang saya lakukan? Saya pergi ke kampus. Sampai di kampus, dari jauh saya lihat loket. Biasanya di loket itu tuh udah traynya udah ditutup saudara. Itu saya nyampe udah jam 2:30 jam 3 kurang 5 apa kurang 10. Saya datang ke depan loket, makin hari makin kelihatan ada satu tulisan. Di loket itu, waktu saya melangkah lebih dekat, di loket itu ada satu tulisan. Tulisannya begini, khusus hari ini loket dibuka sampai jam 3 sore. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya beritahu buat saudara, orang yang bergerak dengan kuasa Roh Kudus, apapun bisa terjadi. Yang setuju boleh bilang amin. Nah hari ini saya akan share mengenai tema ini saudara. Bergerak bersama Roh Kudus. Oke? Saya diberikan ayat pengantar dari Kisah Para Rasul 8. Ayat yang ke-26
sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan buat saudara, saudara bisa lihat di depan ya. Dikatakan, oke. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Perhatikan yang tulisan putih. Lalu berangkatlah Filipus. Kemudian dikatakan lagi di ayat yang berikutnya, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kande, ratu negeri Etiopia, yang keretanya yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk di dalam keretanya sambil membaca kitab suci. Saudara perhatikan lagi yang tulisan warna kuning. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Perhatikan yang tulisan warna putih. Filipus segera ke situ. Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari di sini? Ya, saya ingin kasih tahu. Kalau kita bicara mengenai bergerak bersama dengan Roh Kudus, kita nggak akan mungkin bisa bergerak kalau kita nggak belajar mendengar suaranya dia. Saudara perhatikan, setiap kali ada tindakan selalu didahului oleh yang namanya suara. Filipus tidak pernah bergerak tanpa dia mendengar suara. Begitu dia dengar suara, Alkitab mencatat dia bergerak. Ternyata ini adalah kunci kemenangan dari yang namanya Daud. Setiap kali dia mau pergi berperang, Alkitab berkata, maka masuklah Daud menghadap kepada Allah dan berkata, haruskah aku maju atau tidak? Dan Tuhan selalu bicara. Setiap kali Tuhan bicara kepada Daud, yang Daud lakukan adalah apa yang dia dengar. Dan setiap kali dia melakukan apa yang dia dengar, perhatikan, selalu ada kemenangan. Saya mau tanya buat saudara, berapa banyak yang ingin ngalamin kemenangan dalam hidup? Boleh angkat tangan saudara. Bilang kiri kanan, saya mau belajar dengar suara Tuhan. Bilang begitu saudara. Amin. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa bergerak kalau kita nggak mendengar suara Tuhan. Nah, saya akan kasih tahu buat kita semua, sebagai pelayan Tuhan, dengar baik-baik. Saudara nggak bisa melayani tanpa mendengar suara Tuhan. Hari ini ada banyak orang melayani Tuhan, tetapi kita melayani Tuhan tanpa kita mendengar suara Tuhan. Apapun pelayanan saudara, bahkan saudara sebagai asyar pun, kita belajar untuk apapun yang kita lakukan harus didahului oleh yang namanya mendengar suara Tuhan, saudara. Ya, kenapa? Karena mendengar suara Tuhan itu merupakan hal yang penting sekali. Boleh diklik sekali lagi. Oke, saudara bisa lihat di depan. Sebagai pelayan Tuhan, kita nggak bisa melayani atau bergerak bersama Roh Kudus tanpa kita apa saudara? Mendengar suara Tuhan. Nah, saudara, ini hal yang penting sekali. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 14, selama beberapa hari ini, setiap kali saudara doa pagi, saya selalu dengar yang khotbah, saya dengar sharingnya. Sampai satu kali saya bilang sama Mami, Mam, kok khotbahnya sama yang saya baca? Karena kami juga membaca dari kitab yang sama, Yohanes 10, 11, 12, 13 sampai hari ini saudara. Jadi setiap kali Pak Thomas, kemudian Pak Adrianto, siapapun yang khotbah, selalu ayatnya tuh sama. Jadi Mami lagi ikutin doa pagi, saya lagi renungkan firman Tuhan saudara. Ya, jadi setiap kali saya baca ayat, selalu ayatnya yang dibahas sama. Nah, Bapak Ibu, ini ayat menarik banget ya. Dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, perhatikan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pertanyaan saya, Roh Kudus diam di mana saudara? Bilang dengan saya, di dalam saya. Roh Kudus diam di mana saudara? Diam di dalam saya. Nah, kalau ayat firman Tuhan berkata, Roh Kudus diam di dalam saudara, maka yang harus kita lakukan adalah, mari kita belajar, jangan mendengar suara dari luar. Belajarlah untuk mendengar suara yang dari dalam. Kenapa?
Karena Alkitab berkata, aku pergi kepada Bapa dan aku memberikan seorang penolong yang lain. Dan penolong itu ada di dalam kamu. Kalau kita tahu bahwa penolong itu ada di dalam kita, maka yang harus kita lakukan adalah mari kita belajar untuk belajar untuk mendengar suara yang dari dalam. Hari-hari ini kita sedang hidup di tengah-tengah zaman di mana banyak orang bisa kasih advice, banyak orang bisa kasih wejangan, saudara bisa ketemu nasihat-nasihat dari manapun, saudara bisa ketik pendapat para ahli dan saudara akan tahu pendapat masukan dari orang-orang hebat lainnya. Tapi saya beritahu buat saudara, Alkitab berkata jelas, aku akan memberikan seorang penolong. Dan seorang penolong itu, saya beritahu, tidak hanya aktif bekerja di dalam hal yang bernama konteks rohani. Di dalam sekuler, di dalam pekerjaan saudara, di dalam rumah tangga saudara, di dalam apapun, roh itu akan menjadi roh yang akan menolong dan menuntun saudara. Di dalam pekerjaan saya, berkali-kali saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Satu kali, saya kebetulan bisnis saya adalah penyedia jasa keamanan. Satu kali saya ditawarin untuk provide di satu lembaga pemerintahan, saudara. Ya, di dalam lembaga pemerintahan itu, wah nilai proyeknya fantastis sekali. Teman saya bilang, yuk kita ikutin aja. Ikut saudara. Setelah ikut proses tender, kemudian panitianya bilang begini, oke ini project buat you. Tapi harus bayar sekian. Secara hitung-hitungan harusnya bayaran itu gak masalah saudara. Tetapi hari itu saya cuma belajar untuk Tuhan, gimana nih mau lanjut atau enggak. Uang yang diminta gak ada apa-apanya dengan profit yang akan kami terima. Tapi hari itu Roh Kudus bilang jangan ambil itu. Oke, saya kemudian bilang ke teman saya, bro, gue gak jadi lanjut lah. Oh kenapa? Enggak, kayaknya gimana gitu, udah gue enggak lah. Saudara, 2 bulan kemudian saya ketemu dengan teman saya ini. Dan teman saya ini, dia bilang, waduh bro capek banget gue. Saya tanya kenapa? Iya, gue berapa hari ini bolak-balik dipanggil KPK. Saudara tahu, tempat yang saya itu, orang lain yang masuk itu bermasalah saudara. Kenapa? Karena ternyata itu diangkat kasusnya. Yang kedua, saya dapat proyek di Bandung. Di satu tempat saudara. Lagi-lagi pemerintahan. Udah pergi ke sana, udah survei tim, udah datang, udah kasih proposal. Semuanya udah oke saudara. Tapi herannya, mereka dari sana udah oke dengan angka penawaran kami. Tapi mereka bilang, nanti ada biaya sekian. Waktu mereka bilang begitu saya cuma bilang, oke, masuk kita berdoa lagi. Waktu berdoa, Roh Kudus bilang dalam hati, jangan ambil ini. Saudara, lagi-lagi Tuhan tolong saya. 2 apa 3 bulan, satu kali saya lagi nonton TV. Saya kaget, kenapa? Karena proyek tempat di mana saya harus ngambil itu. Di berita itu ditulis, headline-nya gede-gede. KPK dan polisi menciduk orang-orang yang terlibat dalam proyek itu di Bandung Selatan, saudara. Saya mau kasih tahu buat saudara, dengar baik-baik. Alkitab udah jelas bilang, aku akan memberikan seorang penolong. Dan penolong itu diam di dalam kita. Dan hari ini kita harus belajar untuk ngapain? Untuk belajar mendengar suara yang di dalam hati kita. Bukan suara yang dari luar. Nah hari ini saudara harus tahu, di mana-mana itu ada suara. Bahkan waktu saudara gak bisa mendengar suara pun, ada yang namanya frekuensi rendah yang sebenarnya sedang mengantarkan suara. Masalahnya telinga kita gak bisa nangkep. Tapi saya mau beritahu bahwa hari ini, di mana-mana itu ada suara. Di mana-mana saudara. Nah kita harus hati-hati. Karena kalau kita gak hati-hati, maka kita akan mendengar noise bukan voice. Kalau yang kita dengar noise, maka yang terjadi adalah kita akan kebingungan. Kita nggak akan tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi hari ini saya mau ajak saudara untuk belajar mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15.
ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Oke? Oke, ya. Mundur sekali lagi. Oke, ya. Nah, setelah itu saudara ya, setelah itu boleh maju lagi satu kali. Oke ya, Matius 4 ayatnya yang keempat. Dikatakan apa saudara? Tetapi manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah waktu saya baca ayat ini, saya coba merenungkan. Ayat ini diucapkan Yesus pada saat dia sedang dicobai di padang gurun. Dalam kondisi yang lelah, lapar, dan sendirian. Ayat ini keluar. Ayat ini bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah saudara harus tahu bahwa ada dua, kita ini ada dua. Ada yang namanya manusia jasmani, ada yang namanya manusia rohani. Manusia jasmani memang bisa hidup dari roti. Tetapi manusia rohani kita harus hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah itulah kenapa penting bagi kita untuk mengutamakan mendengar suara Tuhan lebih daripada yang lain. Tadi saya udah bilang, ayat ini keluar pada waktu Yesus dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, dalam keadaan lapar. Dan kemudian dia berkata, manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang mau saya sampaikan buat saudara? Harusnya, kebutuhan rohani itu harusnya punya porsi yang lebih besar daripada kebutuhan kita sendiri. Karena Alkitab berkata, suatu saat manusia jasmani kita akan merosot. Tetapi yang harus kita kuatin adalah manusia rohani kita. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk menyadari hal ini. Bahwa apa saudara? Bahwa kebutuhan rohani, kebutuhan manusia rohani kita itu jauh lebih penting. Kenapa? Karena orang yang makan makanan rohani, dia akan bisa membedakan antara voice dan noise. Dia akan bisa tahu mana suara Tuhan dan mana kebisingan yang dari dunia. Nah, itulah kenapa sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang aktif di dalam melayani, apakah saudara sebagai pengkhotbah, pemimpin kesan, guru-guru sekolah minggu, pelayan pujian dan penyembahan, atau apapun, saya ingin kasih tahu buat kita semua bahwa di tengah-tengah kesibukan kita, jangan kita sibuk untuk memberi makan orang, tetapi kita harus memprioritaskan kehidupan kita. Saya mengakui di hadapan para penatua saya bilang, saya minta maaf. Selama ini saya baca firman Tuhan, benar. Tetapi yang saya baca, itu karena saya mau mempersiapkan khotbah. Jadi karena saya tahu saya akan mempersiapkan khotbah, saya baca firman Tuhan, saya gali firman Tuhan. Tetapi semenjak beberapa waktu lampau gitu ya, Tuhan ingatin untuk ngapain? Untuk kembali merenungkan firman Tuhan secara deep, secara dalam. Di MDC Jakarta kami diajarin metode SIAP, S-I-A-P. S, Scripture, I, Interpretation, P, A, Application, P, Prayer. Dan waktu kami melakukan itu, wah saya merasakan sesuatu yang luar biasa. Nah, sehingga saya ingin kasih tahu buat kita semua, penting bagi kita untuk tahu ini. Karena kenapa? Karena kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang bising. Kita bisa dengar suara apa aja, dengar suara dari mana aja, bisa dengar suara anytime. Tetapi kita harus tahu bahwa suara Tuhan harusnya lebih utama daripada suara yang lain. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa suara Tuhan itu penting, maka saya ingin kasih tahu bahwa bergerak tanpa mendengar adalah kecerobohan. Oke? Sebaliknya, saudara mendengar tapi saudara nggak bergerak adalah ketidaktaatan. Jadi kalau kita kita bergerak aja, nggak kita dengar, itu kita ceroboh. Sama seperti kita melayani, saudara nggak dengar, itu kecerobohan. Sebaliknya, saudara dengar suara Tuhan, tapi saudara nggak bergerak, itu disebut dengan ketidaktaatan. Nah, hari ini saya rindu supaya kita tangkap ini baik-baik. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Kejadian,
maka kita akan tahu bahwa dosa pertama kali masuk ke dunia itu karena ada noise. Saya ajak saudara buka di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, saudara ya. Boleh lihat, oke. Sorry ya tulisannya agak gelap. Dikatakan begini, perhatikan ya. Dikatakan firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Jadi waktu Adam dan Hawa mereka makan buah yang dilarang Tuhan, kemudian mata mereka terbuka dan mereka tahu mereka telanjang. Waktu Tuhan berjalan, Alkitab mencatat mereka sembunyi. Oke. Nah, menarik saudara, firman Tuhan bilang begini, siapakah yang memberitahukan kepadamu? Berarti ada suara lain di dalam taman itu selain daripada suara Tuhan dan selain daripada suara Adam dan suara Hawa. Saudara nangkap maksudnya? Ada suara di luar mereka bertiga. Itulah kenapa Tuhan bilang begini, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Bapak Ibu dengar baik-baik. Kita harus hati-hati. Karena saya bilang tadi, sebagai pelayan Tuhan, kalau kita bergerak, tapi kita nggak dengar, wah kita ceroboh dan itu membahayakan pelayanan kita. Di dalam konteks ini, kalau kita belajar, dosa itu muncul karena kenapa? Karena Hawa memilih mendengar suara di luar suara Tuhan. Waktu iblis bilang, kamu lihat itu, bukankah itu enak, bukankah itu indah, makan aja, kamu nggak bakalan mati. Ada suara yang lain di luar suara Tuhan. Dan suara itu yang mendorong Hawa untuk mengambil itu. Nah saya mau kasih tahu buat kita semua. Bahwa hati-hati dalam mendengar. Karena kenapa? Mendengar akan menentukan langkah yang kita ambil. Jadi kalau kita dengar suara dari luar. Dalam konteks ini. Kita mendengar suara, Hawa mendengar suara di luar Tuhan. Suara yang dari luar Tuhan atau yang saya sebut dengan noise itu yang membawa Hawa dan Adam kepada kehancuran. Buat suami dan istri, saya beritahu buat saudara. Jangan pernah saudara ambil sebuah keputusan tanpa saudara memastikan saudara confirm dengar suara Tuhan. Saya pernah saksikan di sini bagaimana saya mengambil sebuah keputusan tanpa saya doa, tanpa saya tanya, tanpa saya minta petunjuk Tuhan. Karena saya pikir kenapa? Secara manusia, kalau investasi properti pasti oke. Kalau beli properti, apalagi di Bali, itu pasti oke. Saya tanya ke istri saya, gimana? Cash flow ada nggak? Duit ada nggak? Ada. Ya memang ada begitu saudara ya. Tapi saya nggak tanya Tuhan, saya nggak masuk dalam hadirat Tuhan. Saya bilang, Tuhan boleh nggak? Saya mengikuti suara hati saya. Saya mengikuti suara para ahli. Kejadian itu sebelum COVID. Waktu saya dengar suara itu, apa yang saya lakukan? Saya bilang sama istri, sama anak saya, ayo kita liburan ke Bali. Pergi ke Bali, sampai ke Bali, saya beli properti di sana, saudara. Saya pernah cerita, waktu bayar, damai sejahtera saya hilang. Tapi buat saya, mungkin saya hati saya berasa begitu karena duit yang di rekening tiba-tiba mesti keluar begitu, saudara. Malamnya pulang, saya nggak bisa tidur, saya gelisah. Sampai saya kaget sekitar jam 3 pagi. Waktu saya kaget, saya duduk. Disitulah saya bisa dengar suara Tuhan. Suara Tuhan bilang begini, kamu nggak taat, kamu nggak dengar, kamu nggak tanya aku. Saya kaget, saya bilang begini, Tuhan apa yang salah? Tuhan bilang, waktu kamu ambil keputusan ini kamu berdoa atau enggak? Saya sadar, saya ambil keputusan itu tanpa saya berdoa. Saya ngeliatin istri sama anak saya tidur, saya mulai berdoa, saya minta ampun dan saya tanya. Di situ baru saya tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang, jangan kamu terusin. Istri saya bangun jam 5, dia lihat saya lagi berdoa. Dia kemudian datang dan saya bilang, Mam, aku mau minta maaf, aku mau minta ampun. Saya ngomong begitu ke istri saya. Istri saya bilang, kenapa? Saya bilang, saya gak damai sejahtera waktu saya bayar. Pagi tadi waktu saya bangun, Roh Kudus bilang waktu saya ngomong begitu, istri saya baru konfirmasi. Istri saya bilang begini, Pap, sebenarnya aku juga udah dapat suara yang sama. Tapi karena aku ngeliat papi begitu semangat, papi begitu ini, aku tuh mau ngomong gak enak. Nah, hati-hati saudara. Kalau saudara sebagai istri tahu itu suara Tuhan, saudara harus berani bilang kepada suami saudara. Jangan melangkah. Pagi hari itu,
Saya dan istri kami berlutut, kami minta ampun kepada Tuhan. Anak-anak saya bangun. Saya panggil William sama Kathleen masih kecil. Saya kemudian ngomong sama mereka, saya bilang, Will, Kate, papi mau minta ampun buat kalian. Kenapa? Karena papi barusan aja gak taat sama suara Tuhan. Saya kemudian bercerita sama mereka, karena saya tahu setiap pelanggaran, setiap ketidaktaatan selalu ada konsekuensinya. Dan hari itu, saya tahu uang yang kami tabung bertahun-tahun harus lenyap begitu aja, saudara. Saya masih belum tahu apa rencana Tuhan. Pulang dari Bali, masuk bulan itu sebelum COVID. Itu saya transaksi itu sekitar bulan November, Desember. Bulan April tahun depan, Indonesia kena COVID-19. Di situ Roh Kudus ngomong lagi, kalau saja kamu masih nggak taat, kamu akan kehilangan jauh lebih besar. Bapak Ibu, saya beritahu buat saudara hari ini, dengar baik-baik, bahwa belajar mendengar suara dari dalam. Karena apa yang kita dengar akan menentukan langkah kita selanjutnya. Yang setuju boleh bilang amin. Oke? Nah, belajar dari sini kita tahu bahwa apa, saudara? Bahwa kalau kita gak dengar suara Tuhan, kita dengar suara dari luar, maka yang terjadi adalah kita akan melakukan kesalahan. Saudara ingat gak kejadian waktu Goliat berteriak-teriak di depan orang Israel? Dia berteriak-teriak, mana orang Israel, maju. Ada satu noise yang begitu hebat, saudara. Saudara dengar baik-baik. Alkitab mencatat waktu mereka mendengar suara Goliat. Saudara baca Alkitab. Alkitab mencatat, maka ketakutanlah seluruh bangsa Israel. Kalau yang saudara dengar adalah noise, maka yang muncul adalah ketakutan. Maka yang muncul adalah kegelisahan. Di tengah-tengah ketakutan itu, muncul satu orang yang terbiasa mendengar suara Tuhan. Nama orang itu adalah Daud. Dia nggak dengar noise itu, dia cuma bilang gini, siapa orang ini yang berani berkata demikian kepada bangsa Israel, kepada umat Allah. Semua orang kaget dan dia bilang, hari ini juga aku akan datang kepada dia dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara bisa lihat perbedaan. Orang yang mendengar noise, efeknya adalah mereka hidup dalam ketakutan. Berbeda dengan Daud, yang setiap hari Alkitab mencatat, dia masuk dan dia mendengar suara Tuhan. Dia masuk dalam pujian dan penyembahan. Ketika bangsa Israel dilanda ketakutan, karena ada noise yang begitu hebat di seluruh lembah itu, muncul satu orang yang tidak terganggu dengan suara-suara itu. Orang itu adalah Daud. Dan Alkitab berkata, karena dia mendengar suara Tuhan, Goliat dikalahkan dan orang Israel diberikan kemenangan. Bapak Ibu, saya mau beritahu buat saudara, di sini pentingnya untuk kita tahu, mendengar suara Tuhan akan menentukan saudara meraih kemenangan atau saudara tinggal di dalam ketakutan. Mendengar suara Tuhan akan menentukan pelayanan saudara adalah pelayanan yang disertai dengan kuasa atau pelayanan yang kosong, saudara. Nah, inilah penting bagi kita untuk belajar bahwa mendengar dari luar itu bahaya, saudara. Sehingga saya tulis sebuah quote seperti ini. Ketika dunia berisik, tariklah dirimu di dalam hadiratnya. Karena di sanalah suara yang sejati akan berbicara. Kapan suara yang sejati itu, saudara? Waktu saudara bangun pagi-pagi, sebelum dunia memulai kebisingannya, masuk dalam hadirat Tuhan, renungkan firman Tuhan. Saudara akan bisa mendengarkan voice of the Lord. Dan voice itulah yang akan membawa saudara mengalami kemenangan demi kemenangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saya mau ajak saudara lihat satu kisah lagi, saudara. Ya, di dalam kitab 1 Raja-Raja ayat 18. Pasal yang ke-18 ayat 26 sampai yang ke-29, saudara. Ya. Saudara, ayat ini menceritakan bagaimana Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Oke? Nah, waktu itu Elia bilang kepada nabi-nabi Baal, panggil Allahmu. Alkitab mencatat, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal. Dari pagi sampai tengah hari katanya, ya Baal, jawablah kami. Perhatikan tulisan yang putih. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Saya langsung loncat ayat yang ke-29.
Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Lagi-lagi dikatakan apa? Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Jangan sampai kita melayani Tuhan, tetapi kita sendiri gak bisa dengar suara Tuhan di situ. Jangan kita berjingkrak-jingkrak, tetapi di situ gak ada suara Tuhan. Jangan kita bilang saya dengar suara Tuhan, tetapi justru kita gak dengar apa-apa, saudara. Saudara, berhati-hatilah. Karena kenapa? Boleh klik sekali lagi. Karena ketika kita melayani Tuhan, pertanyaannya sederhana. Apakah ada suara Tuhan di situ? Apakah saudara dengar suara Tuhan di situ? Atau apakah lewat apa yang saudara lakukan, jemaat bisa mendengar suara Tuhan? Ini penting. Jangan seperti nabi-nabi Baal. Mereka berjingkrak-jingkrak. Mereka melompat-lompat, mereka melakukan aktivitas quote and quote rohani. Tetapi Alkitab berkata, di situ nggak ada suara. Betapa menyedihkan kalau kita kita melayani, kita sibuk, kita melakukan banyak aktivitas. Tetapi yang kita lakukan, even kita nggak bisa dengar suara Tuhan di situ. Kalau saudara sebagai pelayan Tuhan, saudara nggak bisa dengar suara Tuhan, saya beritahu, semua yang kita lakukan, jemaat pun gak akan bisa dengar suara Tuhan. Itulah kenapa penting hari ini. Waktu saya diberikan tema bergerak bersama Roh Kudus. Saya tanya Tuhan apa yang harus saya kasih, apa yang harus saya sampaikan. Tuhan cuma bilang, bicara bahwa sebelum bergerak kita harus tahu bagaimana kita mendengar. Karena apa yang saudara dengar menentukan langkah yang akan saudara lakukan. Satu ketika saya mau pergi dengan keluarga, semua udah naik mobil, William di luar, karena dia bagian nutup pagar, saudara. Waktu saya mau mundur, udah gigi mundur, saudara. Waktu saya mundur, tiba-tiba Roh Kudus bilang stop mobil. Saya diingetin satu teman saya dulu kuliah di Bali, sekolah di Bali, saya ingat teman saya ini, saudara. Saya berhenti mobil, langsung saya buka WA-nya, saya bilang, Tuhan apa yang saya lakuin? Kamu chat dia, kamu WA dia. Saudara, orang itu dari Muslim, dia orang yang gak kenal Tuhan. Hari itu saya cuma diingatin Roh Kudus, saya berhenti, sampai William bilang, nih papi kenapa gak mundur-mundur? Saya langsung chat dia, saya langsung bilang dia begini. Namanya Nina, dan saya bilang begini, Nin, apa kabar lu? Gue tiba-tiba diingetin Tuhan tentang lu. Lu baik-baik aja kan? Waktu saya kirim dia begitu, tiba-tiba telepon masuk ke saya. Saudara, orang yang gak kenal Tuhan, tiba-tiba dia bilang begini. Saya dipanggil Johnny by the way. Dia bilang begini, John, bagaimana mungkin lu bisa tahu apa yang sedang gua alamin? Saya jujur aja saya gak tahu apa yang sedang dia alamin. Cuman yang saya tahu, Roh Kudus bilang hubungin dia. Dan saya langsung chat dia. Saya bilang, hari ini gue diingetin Tuhan untuk nanya lu baik-baik aja kan? Dia telepon saya sambil nangis dan dia bilang begini, saya saat ini sedang dalam kesulitan yang luar biasa. Tapi gue ngomong begini bukan gue gak minta bantuan lu John, kata dia. Gue cuman tahu bahwa doa gue didengar. Kemudian karena dia telepon saya speakerin kan di mobil. Istri saya, anak-anak saya dengar. Saya cuman bilang sama dia begini, Nin, gue cuma mau kasih tahu, Tuhan dengar apa yang lu sampaikan. Bagaimana saya bisa bilang Tuhan dengar? Karena Tuhan ngomong ke gua dan izinkan gua doain lu. Hari itu saya doain dia. Orang yang gak kenal Tuhan. Nangis-nangis dia di sana, saudara. Sebelum keluar, mobil saya lagi mundur. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Kamu berkatin dia. Saya bilang sama istri saya, Mam, Tuhan ngomong sesuatu di hati saya. Istri saya belum ngomong, dia udah bilang, kenapa? Berkatin Nina ya. Karena dia udah kenal orangnya. Iya, kita pegangan tangan dan kita berdoa, Tuhan, berapa yang kami harus kasih? Tuhan taruh sejumlah rupiah di dalam hati kami. Sebelum mobil saya keluar, saya turunkan, saya bilang, Will, tunggu sebentar ya. Saya transfer uang. Saudara, waktu saya transfer sejumlah uang, WA itu langsung masuk dan dia bilang begini, Tuhan itu besar. Saudara, saya beritahu buat saudara, ketaatan kecil yang saudara lakukan akan membuat nama Tuhan dimuliakan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, itulah kenapa penting bagi kita
untuk tahu mengenai hal ini. So saya ingin kasih tahu buat kita. Jika Tuhan gak berbicara, jangan kita melangkah. Jika Tuhan gak menyertai, jangan pernah kita mulai. Karena kenapa? Memulai tanpa Tuhan itu nama aja bunuh diri, saudara. Itulah kenapa saya beritahu buat anak-anak muda, dengar baik-baik. Sebelum engkau memutuskan menikah dengan siapa, pastikan engkau tanya Tuhan. Dan engkau dengar memang betul itu pasangan itu dari Tuhan. Karena kalau engkau melangkah tanpa engkau tanya Tuhan sungguh-sungguh, maka perjalananmu akan menjadi perjalanan yang sulit sekali. So ini adalah hal yang penting. Kalau Tuhan gak berbicara, jangan kita melangkah. Jangan kita bergerak. Jikalau Tuhan gak menyertai, jangan kita mulai. Ini adalah rangkuman daripada semua yang Daud lakukan. Semua yang dilakukan oleh orang-orang tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab. Mereka tidak akan pernah melangkah sebelum Tuhan berbicara. Satu kali Tuhan bilang kepada Musa, Musa jalan aja. Aku akan mengutus malaikatku berjalan di depanmu. Saudara bayangkan. Yang diutus bukan orang, yang diutus malaikat Tuhan. Which is malaikat aja dahsyat banget. Saudara tahu jawabannya Musa seperti apa? Jika engkau sendiri yang tidak menyertai kami nggak akan pernah melangkah dari sini. Saya beritahu buat saudara. Sebelum kita bergerak, pastikan saudara mendengar suara Tuhan. Itulah kenapa penting bagi suami-suami. Engkau adalah kepala rumah tangga. Engkau adalah pemimpin atas keluargamu. Bagaimana mungkin engkau memimpin keluargamu kalau engkau sendiri nggak pernah mendengar suara Tuhan? Bagaimana mungkin anak-anak engkau akan belajar mendengar suara Tuhan kalau sebagai pemimpin, sebagai orang tua, kita nggak pernah tunjukkan bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. So ini hal yang basic banget, ini hal yang penting banget. Saya waktu Tuhan ngomong di hati, keluar dari perusahaan ini, tempat di mana saya bekerja sebelumnya. Buat saya itu bukan keputusan yang mudah. Kenapa? Saya udah punya 2 anak, saya udah cukup nyaman, saya punya pendapatan yang mencukupi kami. Saya waktu itu sudah ada cicilan rumah, saya udah ada cicilan mobil. Dan saya pikir dengan kerja di sini itu semua sudah terpenuhi. Saya punya atasan yang baik, saya punya lingkungan yang baik. Bos saya sampai bilang begini, kamu gak usah masuk gak apa-apa, yang penting kamu on call 24 jam. Saking mereka tuh udah sayang banget sama saya, saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang ke hati saya, it's time buat kamu keluar. Gak mudah buat saya keluar, saudara. Saya pikir Tuhan gimana mungkin kalau saya keluar, saya mau kemana? Tuhan itu dahsyat, dia gak bilang, oh aku akan memberkati, aku akan kasih. Enggak, Tuhan cuma bilang gini, keluar. Waduh, pusing kepala saudara. Saya bilang, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Justru disitulah kita masuk, kita cari Tuhan. Tuhan tuh maunya apa? Tuhan maunya gimana? Singkat cerita, saya ngajuin surat resign sampai 3-4 kali saudara, ditolak mulu. Sampai yang terakhir bos besar saya panggil dan bilang begini, bilang tuh sama saya, Edo, dia maunya apa? Udah penuhin aja apa yang dia mau. Saudara bayangkan. Direktur saya panggil saya dan bilang gini, Dok lu mau kemana sih? Udah dikasih penawaran ini. Banyak sekali saudara. Saya langsung mikir, iya ya. Saya udah gak punya alasan untuk keluar. Sampai satu kali. Waktu saya lagi tidur pagi-pagi. Tiba-tiba Lisa putar satu lagu. Tiba-tiba Lisa putar satu lagu dan lagu itu Tuhan berbicara begitu kuat di dalam hati saya. Lagu itu bilang begini. Tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Saya nangis di situ, Tuhan cuma bilang begini, apa yang kamu takutin? Kalau saya bilang saya menyertai engkau, jalan aja.
Saya dalam tidur, saya nangis sampai istri saya lagi di apartemen, kami tinggal di apartemen. Istri saya lagi masak, dia pikir saya kenapa dia lari karena bilang, "Papi kenapa?" Saya nangis dan saya bilang begini, "Tuhan bicara buat aku, Mam. Yes, I know, it's the time buat saya untuk keluar dari situ." Pertanyaannya mau keluar kemana, saudara? Saudara ngerti ya, saya bukan orang yang punya banyak harta, yang kalau saya gagal, saya punya persediaan, gak ada, saudara. Dan hari itu saya cuma bilang begini, "Tuhan, kalau saya gagal di sini gimana?" Tuhan bilang, "Tenang, kamu punya aku." Dan hari itu saya minta izin. Kejadian itu sekitar bulan Desember. Saya datang kepada bos saya dan saya bilang, "Pak, saya minta izin, saya mau pergi ke Jogja." Waktu itu kalau Mami ingat, kita semua pergi ke Jogja. Dan disitulah kita berdoa, "Tuhan, apa yang mau Tuhan bicara buat saya?" Tuhan kasih konfirmasi. Saya cuma bilang ke Tuhan begini, "Tuhan, saya ini udah ditolak 4 kali surat resign saya ditolak semua. Saya akan pulang, saya cuma minta satu tanda dari Tuhan. Kalau memang Tuhan mau saya keluar, saya minta satu tanda, bos saya kasih izin saya keluar." Januari saya masuk kembali, saya ketemu dengan bos saya udah bawa surat itu. Saya cerita panjang lebar. Tiba-tiba saya bilang begini, "Pak, saya mau ngomong sesuatu, Pak." Bos saya langsung ngeliatin saya, kayaknya Roh Kudus sudah bicara sama dia. Dan dia bilang begini, "Saya udah tahu." Mana suratnya? Saya kaget, saudara. Orang yang menolak saya 4 kali, hari itu dia yang minta surat resign saya. Dan saya cuma bilang sama dia, "Pak, saya terima kasih sekali." Wah, saya ngomong panjang lebar dengan dia. Dan dia bilang, "Gimana? Tugas kamu selesaikan sebulan, bisa?" Saya selesaikan pekerjaan saya excellent, saudara. Semuanya saya bikin dokumentasi lengkap. Saya keluar dari kantor saya kasih semacam skripsi, saya kasih laporan dari pertama kali saya kerja sampai terakhir saya keluar. Semua pencapaian, semua proyek, nilai-nilai, semua nama vendor, semua saya bikin dalam satu kayak skripsi. Saya kasih ke dia, saya bilang dia gini, "Pak, saya akan resign, tetapi siapapun penerus saya, buku ini akan cukup berbicara kepada dia apa yang sudah saya lakukan sepanjang 8 tahun ini." Saya beritahu buat saudara, mendengar suara Tuhan itu hal yang sangat penting. Ajarkan kepada anak-anakmu bagaimana mendengar suara Tuhan. Engkau gak akan selalu bersama dengan mereka. Suatu saat engkau akan melepaskan mereka berjalan sendiri. Mereka mungkin gak akan bisa dengar suara engkau lagi. Tetapi kalau engkau latih mereka mendengarkan suara Tuhan, suara itu yang akan menolong mereka sampai mereka memiliki kehidupan dan hidup dalam rencana Tuhan yang besar. Saya berdoa buat kita semua malam hari ini. Bilang sama Tuhan, "Tuhan bicara buat aku." Dan jangan pernah melangkah kalau engkau gak dengar suara Tuhan. Saya berkali-kali gagal hanya karena saya melangkah tanpa saya tanya Tuhan. Tetapi berkali-kali pula Tuhan tolong saya. Tuhan angkat saya. Dan saya belajar satu hal. Jangan pernah mulai kalau Tuhan gak berbicara. Dan kalau Tuhan gak berbicara, jangan pernah kita melangkah. Saudara. Saya percaya selama 10 hari ini, saudara sudah mendengarkan banyak banget. Saudara sudah dapatkan banyak banget. Tetapi di hari terakhir ini, pesan Tuhan satu buat saudara. Jangan pernah saudara melangkah kalau saudara gak dengar suara Tuhan. Jangan pernah saudara mulai kalau Tuhan itu gak menyertai saudara. Lebih baik saudara berjalan di dalam padang gurun, tetapi ada Tuhan, daripada saudara berjalan di padang rumput, tapi Tuhan gak ada di situ. Karena padang gurun bersama dengan Tuhan akan menjadi padang rumput yang luar biasa. Dan saya berdoa, jemaat MDC Lipo Cikarang akan mengalami breakthrough, akan mengalami terobosan, akan mengalami perkara-perkara yang hebat. Saudara kalau punya masalah dengan suamimu, dengan istrimu, saya beritahu saudara, tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Jangan engkau tuding pasanganmu, jangan engkau bilang kamu sih gak berubah.
tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya ubah dalam kehidupan saya? Tanya Tuhan. Jangan engkau menyalahkan pasanganmu, jangan ribut dengan dia. Karena kenapa? Itu gak akan membawa perubahan apa-apa. Tapi hari ini kita udah belajar bahwa untuk melangkah, untuk bergerak, kita harus dengar. Saya akan tutup dengan 3 poin terakhir. Boleh klik sekali lagi? Haleluya. Bagaimana kita bisa bergerak dengan Roh Kudus? Yang pertama, Roma 8 ayat yang ke-14 bilang begini, perhatikan baik-baik. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Hari ini saya beritahu buat kita dengar baik-baik, Roh Kudus adalah pemimpin, bukan pengikut. Jangan kita jalan di depan dan kita bilang Roh Kudus ngikut kita. Jangan kita ambil keputusan dan kita minta Tuhan memberkati kita. Jangan kita mengambil sebuah tindakan dan kita bilang Tuhan tolong saya. Dengar baik-baik. Roh Kudus adalah pemimpin, bukan pengikut. Kita yang harus ngikutin dia, bukan dia yang mengikut kita. Dan saya berdoa hari ini, mulai belajar. Sebelum memulai segala sesuatu, tanya Tuhan. Tanya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kalau Tuhan bicara, baru engkau melangkah. Kau akan melihat perkara-perkara ajaib akan terjadi di dalam hidup saudara. Satu kali saya dan istri diingatkan untuk mengunjungi salah satu pemimpin yang ada di tempat kami. Secara keuangan, dari luar tampaknya orang itu dia gak berkekurangan. Punya rumah yang baik, semuanya yang baik. Sampai satu kali kami pergi mengunjungi, terus tiba-tiba istri saya bilang begini, Pap, kita beli makanan yuk, kita bawa kepada mereka. Saya tahu ini teman saya ini, wah pokoknya dia tuh makanan tuh anak-anaknya tuh ini hati-hati banget lah. Dan saya tahu mereka itu gak pernah kekurangan. Tapi hari itu Roh Kudus bilang beli makanan. Saya beli. Saya tiba-tiba telepon, bro, gue lagi ada di daerah rumah lu nih, gue mampir ya. Terus dia cuma bilang begini, ya udah datang aja tapi rumah gue gak ada apa-apa dok. Gak apa-apa, gue beli makanan ya, kita makan rame-rame ya. Saudara, waktu kami makan, makanannya dibuka. Dia punya anak 2. Itu anaknya makan lahap banget saudara, makan lahap banget. Sampai istri saya corek saya dan bilang begini, puji Tuhan ya, anak-anak suka begitu loh ya. Dan saya bilang, oh ya udah buat kami itu hal yang biasa begitu saudara. Udah ngobrol panjang lebar karena kelihatan nampak dia gak membutuhkan apa-apa. Setelah selesai kami pulang, bro gue pamit ya, wah thank you udah. Dalam perjalanan tiba-tiba istri saya bilang begini, Pap coba uji deh, Roh Kudus bilang kita harus memberkati mereka. Saya bilang gini, gak salah, kayaknya mereka tuh gak kekurangan deh. Tapi ya udah kita doa deh, ada damai sejahtera di saya, ada damai sejahtera di istri saya. Dalam perjalanan karena kebetulan saya punya nomor rekening dia, saya gak minta lagi. Langsung kita transfer, ting, kirim ke dia. Waktu kirim ke dia, notifikasinya istri saya kirim ke istrinya dia. Begitu notifikasi masuk, dia langsung telepon istri saya. Langsung dia bilang begini, Nisa, anaknya mereka itu sakit saudara. Secara nampak dari luar mereka tuh gak butuh apa-apa. Mereka juga gak minta tolong kepada siapa-siapa. Tapi rupanya anak mereka itu udah dari pagi tuh, dari kemarin sakit. Mereka gak ada duit buat bawa ke rumah sakit. Even mereka udah gak makan saudara. Itulah kenapa waktu kita bawa makanan siang itu, anaknya tuh makan lah banget. Jadi waktu ngomong begitu, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, di mana ada ketaatan, di situ nama Tuhan pasti dimuliakan. Saudara dalam keadaan seperti itu, istri saya juga kaget, saya juga kaget. Kenapa? Karena saya gak nyangka teman saya ini mereka betul-betul kekurangan. Mereka gak punya apa-apa saudara. Dalam keadaan seperti itu dia cuma bilang begini, Sa, thank you banget. Karena uang yang barusan masuk, memang kita udah berdoa pagi ini kita mau bawa dia pergi ke rumah sakit. Tapi kita gak tahu uang dari mana. Thank you Sa. Wah dia ngomong begitu, akhirnya kita doain dia di dalam mobil saudara. Bapak itu saya punya banyak sekali kesaksian bagaimana ketika Roh Kudus bicara. Kita taat, kita bergerak. Wah di situ berkat mujizat nama Tuhan dimuliakan. Perkara-perkara yang ajaib terjadi, banyak sekali terjadi saudara. Dan saya mau kasih tahu buat saudara, dengar baik-baik, Roh Kudus adalah pemimpin. So belajar untuk ngikutin dia.
Jangan dia mengikut kita. Yang kedua, Yesaya 30 ayat yang ke-21 bilang begini saudara. Telingamu akan mendengar suara dari belakangmu yang berkata, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Saudara, bergerak bersama Roh Kudus membutuhkan kepekaan. Dan kepekaan itu bisa saudara peroleh ketika saudara membiasakan diri saudara merenungkan firman Tuhan secara mendalam. Belajar dengarkan dia berbicara dari setiap firman yang saudara baca. Ketika saudara taat, ketika saudara terbiasa dengar suaranya, ketika saudara waktu selama mengikuti saya bersama dengan mami saya, saudara perhatiin, setiap kali ada yang mimpin pujian, saya langsung bilang, Mam, itu Yani ya, yang iya benar. Mam, itu ini ya, iya benar. Waktu khotbah, Mam, itu suaranya Pak Hadi ya, iya. Kenapa? Saya kenal, kenapa? Saya sering ketemu dengan saudara. Kalau kita sering ketemu dengan Tuhan, saudara jangan tanya gimana caranya dengerin suara Tuhan. Saudara pasti bisa dengar suara Tuhan. Amin. Dan waktu saudara dengar suara Tuhan, yang dibutuhkan adalah kepekaan dan ketaatan. Di mana ada ketaatan, di situ perkara-perkara ajaib akan terjadi. Siapa yang mau mengalami perkara ajaib dalam hidup saudara? Boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Bilang kiri kanan, saya mau belajar peka, saya mau belajar dengar suara Tuhan. Bilang begitu saudara. Saya undang tim pujian dan penyembahan boleh maju ke depan. Dan yang terakhir saudara, ya. Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saya cuma mau kasih tahu, bergerak tanpa Roh Kudus sama dengan saudara berjalan sendiri. Saudara coba bayangkan, kalau perjalanan kami kemarin ke luar negeri, saya bilang ke anak saya William dan Kathleen, nak berjalanlah sendiri. Kira-kira apa yang terjadi saudara? Kacau balau saudara. Mungkin nyasar, mungkin ngalamin hal yang jahat, mungkin ngalamin hal yang bisa mengancam mereka. Kalau mereka jalan sendiri, wah bahaya buat mereka saudara. Dan kalau mereka berjalan sendiri tanpa kami, itu juga bahaya buat mereka. Tapi yang terjadi adalah apa? Nah, yuk kita jalan sama-sama. Dan hari ini saya berdoa, saudara belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya kalau saudara berjalan dengan Tuhan, maka saudara gak akan pernah sendiri. Dalam pekerjaan, bisnis, rumah tangga, ngurusin anak, suami dan semuanya, saudara akan lihat bagaimana pertolongan Tuhan ajaib dalam hidup saudara. Amin. Dan quote saya terakhir, boleh diklik sekali lagi. Oke. Bukan pada seberapa besar pelayananmu, tetapi seberapa taat engkau kepada suara Roh Kudus. Berapa banyak yang mau dengar suara Roh Kudus malam hari ini? Berapa banyak yang mau bergerak bersama dengan Tuhan malam hari ini? Boleh angkat tangan saudara. Berapa banyak yang ingin melihat mujizat dan perkara ajaib terjadi dalam hidup saudara? Boleh angkat tangan saudara. Bilang kiri kanan, saya mau belajar mendengar suara Tuhan. Bilang begitu saudara. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Amin, amin. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku,
Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Berjalanlah. Saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku. Mari hampiri tahta Tuhan malam hari ini, saudara. Kalau selama ini kita terbiasa berjalan sendiri, malam hari ini bilang sama Tuhan, aku nggak mau melangkah tanpa dengar suara Tuhan. Aku nggak mau berjalan tanpa Tuhan yang menyertai aku. Dengar baik-baik, mujizat yang saudara harapkan itu mudah di hadapan Tuhan. Mujizat yang saudara doakan, dengar baik-baik, malam hari ini akan terjadi dalam hidupmu ketika engkau buka hatimu dan bilang sama Tuhan, aku mau belajar dengar suara-Mu. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Perkara ajaib demi perkara ajaib akan terjadi hanya ketika engkau dengar suara Tuhan dan engkau berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Haleluya. Mari angkat pujian ini sekali lagi, katakan, jika kami bersyukur buat anugerah-Mu. Dengar baik-baik, mujizat yang Musa lakukan, dia nggak lakukan karena kekuatan dan kemampuan dia. Semua yang dia lakukan, mujizat besar yang terjadi, dilahirkan dari ketaatan dia karena dia mendengar suara Tuhan. Setiap kali Tuhan bicara, dia taat, dia lakukan, terjadi mujizat. Setiap kali Tuhan bicara, dia taat, dia lakukan, terjadi mujizat. Dan saya berdoa malam hari ini, jangan tunggu mujizat, karena mujizat itu gampang di dalam hidup saudara. Yang perlu kita lakukan, belajar taat, belajar dengar. Tanpa dengar suara Tuhan, jangan pernah engkau melangkah. Haleluya. Kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku sekali lagi. Ora basyata karalada basyandaralada basyande. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Amin. Pimpin langkahku dengan kasih karunia. Kalau engkau sebagai suami, engkau sebagai kepala rumah tangga, dengar baik-baik, malam hari ini putuskan dalam hidupmu untuk belajar dengar suara Tuhan. Jangan pernah bergerak sebelum engkau dengar suara Tuhan. Buat istri-istri, dengar baik-baik. Alkitab berkata, engkau adalah penolong buat suamimu. Bagaimana mungkin engkau bisa menolong suamimu kalau engkau tidak pernah dengar suara Tuhan? Bagaimana mungkin engkau bisa menjadi penolong yang baik kalau engkau gak pernah dengar Tuhan berbicara kepada engkau? Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan. Buat anak-anak muda, dengar baik-baik. Jangan takut dengan masa depanmu. Selama engkau taat dengar suara Tuhan, selama engkau berjalan, sekalipun di depan kelihatannya seperti padang gurun, bersama dengan Tuhan, padang gurun akan Tuhan ubah menjadi padang rumput. Oleh karena itu malam hari ini anak-anak muda, belajar dengar suara Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku gak mau melangkah sebelum aku dengar suara Tuhan. Haleluya. Ku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Haleluya. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan
Tuhanku. Bila Engkau tak besertaku. Malam hari ini kalau ada di antara engkau yang engkau mau memilih untuk mendengar suara Tuhan, engkau mau Tuhan bukakan telingamu supaya engkau lebih mendengar suara Tuhan lagi. Saya undang saudara boleh maju di depan. Buat engkau yang selama ini engkau seringkali memutuskan sesuatu tanpa engkau bertanya kepada Tuhan, dan engkau mau memilih untuk bertanya, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saya jemput saudara maju ke depan. Malam hari ini izinkan Roh Kudus berbicara. Roh Kudus menjamah hatimu. Izinkan Dia untuk menyampaikan isi hatinya kepada engkau. Saya berdoa engkau akan mendengar suaranya, engkau akan diberikan ketaatan, dan engkau akan berjalan dalam mujizat, dalam mujizat, dalam mujizat, dalam mujizat. Dan itu terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya, mari kita angkat pujian ini, sembah Dia. Bila, mari saya masih menunggu saudara. Jangan engkau takut, jangan engkau malu. Kalau ada di antara engkau yang engkau memutuskan untuk mau mendengar suara Tuhan, keluar dari bangkumu, maju ke depan, bilang sama Tuhan, aku mau mendengar suara Tuhan. Aku mau mendengar suara Tuhan. Aku berdoa, Tuhan akan membukakan telinga-telinga rohanimu, dan Tuhan akan berbicara kepada engkau. Haleluya.